Dan satu lagi HP yang menurut saya sangat recommended untuk dipakai di tahun ini. Mengingat harganya yang hanya 1 jutaan dengan fitur yang bisa saya katakan setara atau bahkan lebih baik dari HP di harga 3 jutaan. Dan ini adalah Huawei Nova 5T yang pada saat launching, tepatnya pada tahun 2019, HP ini dibanderol seharga 6,8 juta guys, hampir 7 juta. Sempat viral pada saat itu karena menggunakan chipset kelas flagship. Chipset yang sama yang digunakan oleh Huawei P30 Pro, yaitu Kirin 980. Untuk performanya kira-kira setara dengan Snapdragon 855. Dan beberapa hal yang saya suka dari HP ini. Yang pertama adalah kameranya. Selain kualitas dan hasil kameranya yang bagus, HP ini juga memiliki lensa yang cukup banyak. Selain itu, HP ini juga memiliki bezel yang cukup tipis cuy. Untuk ukuran panel IPS ya. Oh ya, by the way HP ini saya jual ya, murah saja, hanya 1,7 juta. Untuk kondisi fisik lumayan mulus ya, pemakaian wajar. Tidak ada dent atau bekas jatuh. Hanya ada lecet dan goresan di beberapa titik saja. Dan kalau saya lihat dari kondisi backdoor dan kerapatan LCD, HP ini tidak menunjukkan tanda bahwasanya pernah dibongkar atau pernah diservis. Artinya HP ini masih segel ya. Bagian tutup belakang atau backdoor masih dalam kondisi baik. Cukup mulus, tidak ada goresan atau scratch yang lumayan parah. Hanya lecet minor saja. Begitupun bagian depan ya. Kondisi layar masih sangat mulus dan bersih sekali. Oh iya, kalian tahu nggak di pojok ini apa? Cacat layar atau bukan sih? Atau mungkin memang layar IPS seperti ini? Terlihat seperti ada lampu yang meredup. Tapi untuk posisi background putih, dia tidak terlihat sama sekali. Kenapa ya? Bagi yang lebih tahu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan karena HP ini masih menggunakan teknologi layar IPS, maka posisi sidik jari diletakkan di samping, bukan di dalam layar. Oh iya, saya mendapatkan HP ini beserta casing yang menurut saya lumayan cakep ya. Dan satu hal yang kurang saya suka, kelemahan dari HP ini itu karena backdoornya menggunakan kaca, maka gampang meninggalkan bekas sidik jari. Dan juga layarnya yang masih menggunakan panel IPS. Tapi jangan salah guys, panel IPS juga memiliki strata. Dan yang digunakan HP ini termasuk cukup bagus, karena mampu menghasilkan gambar yang cukup jelas, meskipun kita gunakan di bawah sinar matahari. Untuk ukurannya tidak terlalu besar sih, hanya 6,2 inch saja. Menggunakan resolusi Full HD+, dan memiliki kerapatan pixel sampai 400 ppi. Dan silahkan kalian perhatikan guys, panel IPS yang digunakan oleh HP ini cukup bagus, karena biarpun kita lihat dari sisi samping, gambar akan tetap terlihat dengan jelas dan detail. Warnanya pun cenderung tidak begitu berubah ya. Dan satu kelebihan yang dimiliki oleh layar IPS adalah tidak gampang terkena penyakit seperti shadow, green screen, lightsaber, dan lain-lain. Kalian tim yang mana nih guys? Yang suka dengan panel IPS atau panel AMOLED? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Termasuk fitur ini, sidik jari, memiliki kelebihan dan kekurangan karena posisinya diletakkan di samping. Kekurangannya kurang estetik kalau menurut saya, dan kelebihannya lebih responsif daripada sidik jari yang tertanam di dalam layar. Dan sayangnya HP ini tidak mendukung dual speaker stereo. Hasil suaranya juga kurang bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor kameranya. Dan ini bagian yang saya suka ya. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi faktanya sampai detik ini Huawei tidak pernah gagal untuk menghadirkan kamera yang berkualitas termasuk HP ini. Meskipun tidak menggunakan sensor Leica, akan tetapi gambar yang dihasilkan sangat bagus.
nggak kalah dengan HP seharga 2 atau 3 juta. Mempunyai 4 buah lensa dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Dengan lensa utama sebesar 48 megapiksel, foto-foto di dalam maupun di luar ruangan nggak perlu minder kalau menggunakan HP ini. Dan tidak hanya itu, HP ini juga dilengkapi dengan fitur Gyro Ace. Bisa merekam sampai 4K 60 fps. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Untuk HP seharga segitu, 1,7 juta, HP ini mampu menghasilkan foto yang sesuai dengan ekspektasi. Termasuk pada mode lensa ultrawide. Hasilnya bagus, cenderung mirip dengan lensa utamanya. Dan bagi yang ingin berpendapat soal hasil kameranya, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Ini untuk mode potret, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan ini untuk hasil perekaman video, saya set di 1080 30 fps. Mantap banget cuy, hasilnya stabil. Tapi sayangnya fitur Gyro Ace hanya aktif di mode 30 fps ya. Untuk mode 60 fps tidak bisa aktif. Jadi ya hasil videonya kurang begitu stabil atau banyak getaran atau guncangan. Jadi saya sarankan untuk pengguna HP ini ketika merekam video silahkan set di 30 fps saja. Agar video yang dihasilkan jadi lebih baik dan stabil. Dan bagaimana dengan hasil kamera depannya? Kira-kira seperti ini ya. Hasil natural, tidak saya filter sama sekali. Dan bagian terakhir kita akan membahas soal chipsetnya. Kirin 980 digunakan oleh flagship Huawei P30 Pro pada saat itu. Dan by the way, HP ini adalah seri terakhir yang masih menggunakan Google Mobile Service atau GMS. Setelah itu Huawei putus kontrak dengan Google sampai saat ini. Dan sekali lagi HP ini saya jual ya hanya di harga 1,7 juta saja. Kelengkapan hanya unit, tidak ada dus dan tidak ada charger, alias batangan cuy. Jadi gimana menurut kalian? Di harga segitu 1 jutaan dan sudah mendapatkan fitur yang melimpah. Mulai dari desainnya yang bagus, layarnya yang tidak gampang terserang penyakit, prosesornya yang gahar, dan fungsi kamera yang sangat bisa diandalkan. Bagi yang berminat, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, atau langsung menghubungi WA saya, yang saya sertakan di deskripsi. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.